Halo semuanya, jumpa lagi di kanal YouTube saya. Kali ini saya akan mencoba membuat konten terkait dengan logboard guys, atau biasa disebut juga dengan boring log, untuk pekerjaan geoteknik atau penyelidikan geoteknik, yang mana boring log ini sangat penting untuk mencerminkan bagaimana mekanisme dari suatu pengeboran geoteknik. Data-data yang tersaji di dalam boring log atau logboard itu sangat powerful untuk engineer yang akan mendesain nantinya guys. Oke guys, mungkin lanjut aja. Sebelum lanjut nih guys, tolong di subscribe karena subscribe itu gratis, like, comment, share untuk grow-nya konten ini guys. Oke, lanjut di PowerPoint guys. Let's go guys. Oke guys, kita lanjut. Bagaimana membuat suatu boring log atau drilling log untuk penyelidikan geoteknik guys. Kita lanjut di PowerPoint guys ya, yang udah saya siapkan. Jadi ini judulnya ya, mulai dari slide pertama guys. Ini ada dari Polikapoma. Oke, tapi saya ngambilnya dari buku Geotechnical Engineering Lab Manual guys, yang dibuat oleh William Arkwright. Jadi di sini terlihat ya guys, ada referensi yang sudah dibuat oleh William Arkwright, yang mana ASTM sudah mengacu pada ASTM D2487 dan D2488 guys, dan Duto, Lenny, dan Terzaghi Impact. Oke, saya mau mencoba review guys ya terkait dengan tabel yang sudah dia buat. Ini cukup komprehensif ya guys ya terkait dengan tabel-tabelnya, terkait dengan ini masih deskripsi terkait tanah ya guys ya, masih ini sudah deskripsi, ini group name, ini contohnya ya, ini sudah oke. Dia juga sudah membuat colornya juga guys ya, ini beberapa warna yang menyesuaikan dengan hasil sampel di korboknya guys. Oke, ini UCSCS nya guys. Nah, ini nanti klasifikasi dari tanah tersebut guys. Lanjut kepada ini masih laboratorium klasifikasi kriteria. Ini nomor 1 ya, ini 1 juga masih laboratorium. Ya, kita bisa prediksi sih guys di lapangan. Bagaimana kita prediksi, nanti saya akan tunjukkan ya guys ya, bagaimana mungkin di part 2 guys ya, karena ini kita masih review tabel-tabel yang biasa digunakan di pembuatan boring log. Oke, ini ya, ini dibutuhkan, ini grain shape, ini memang sesuai dengan standar ya guys ya, STM. Ini relative density ya, ini ada SPT berapa, ini masih fit ya guys ya. Nanti kita bisa konversi ke sentimeter kira-kira gitu guys. Terus ini sementasinya, ini odor, bau dari sampel itu guys. Ini other description, ada mineral content ya. Oke, ini konsistensinya, ya, ini nilai-nilainya, gradation dari parameter ya, ini gradasi ininya guys, untuk gradasi analisisnya lah, untuk shiftnya nanti bentuknya kayak gimana ya dari sini. Lanjut ya, ini log key simbolnya guys, memang agak beda-beda guys ya, dari standar dari perusahaan juga beda-beda. Ini mereka mengambil simbolnya seperti ini untuk SPT, untuk California Sampler, ini UDS nih guys ya, Selby, CPP, BOK, air tanah yang stabil, yang sesuai dengan waktu drilling sini guys ya. Oke, ini utility color code. Berarti ini jika ini guys ketemu utilitas gitu guys, kayak ada listrik kah atau apa, ini masuk di sini sih guys. Tapi ini biasanya di map ya,
peta gitu ya, peta mapping gitu ya. Ini ada titik-titik ini. Oke, kira-kira itu guys. Untuk step pertama, kita lanjut ke step berikutnya. Ya, ini saya dapat dari Washington State Departemen Transportasi guys. Dia juga membuat boring log juga, hampir sama ya guys ya, hampir sama, tapi ini lebih ini ya, kayak seperti HSL reaction ini juga sudah ditampilkan di sini. Kira gitu guys. Sorry, saya warnanya biru ya. Oke, ini sampel simbolnya guys. Ini pakai Fencer test for back sample. Ini kalau sampel yang dikantongin gitu guys. Baker hammer ya, ini Baker hammer, familiar kayak guys, tapi di sana mungkin sudah pakai Washington undisturbed piston sampel ya, SPT. Ini well simbolnya guys, dia ada yang di semen, ini ada piezometer ya. Oke, well screen in sand, ini untuk apa ya, untuk saringan apa, pasir, biasa buat air ini sih, buat air tanah ya, atau apa, konsumsi gitu ya, mau disedot ya. Glad bentonit ya, ini untuk ininya guys ya, untuk apa, simbol dari sumurnya gitu kira-kira ya. Sini laboratory testing. Wow, ini sudah komplit sekali ya guys ya. Lanjut di ini densitas dari hasil SPT guys ya. Ini sudah ada konsistensi untuk yang tanah kohesif guys. Ini density untuk yang tanah non kohesif seperti pasir gitu, ini bacaannya pakai ini guys. Oke, lanjut ke angular ya. Ini angular sudah dibuatkan juga sama mereka, tapi yang tadi lebih jelas karena ada bentuknya ya guys ya, gambar dari materialnya itu. Soil moisture, oke, ini ada yang kering, itu apa, lembab atau basah, itu ada di sini ya, di deskripsi. Ini soil structure, ini ya, soil structure ini ya, ini mungkin ya, biasa kalau misalnya tanah-tanah yang jenis pasir tidak ada lapisan gitu ya, masih apa ya, umurnya masih muda, nah ini biasa homogen. Itu tidak menutup kemungkinan adanya laminasi atau stratifi gitu ya. Kalau untuk yang fissure, ini biasa untuk yang clay stone atau clay shell ya, yang dibilang orang. Ini silicon set, biasa ada jalur-jalur sesar di situ, biasa ada silicon setnya lah. Lanjut ke blocky ya, ini ada blocky juga. Disrupted, nah ini ada yang inilah ya, ada yang kayak material yang kayak masuk ke dalam itu gitu, masuk ke dalam masa dasar apa ya, tanahnya kayak gitu guys ya. Oke, ini derajat viscolarity ya. Oke, ini piroklastik ya. Oh ya, ada ininya. Oh, batuannya, derajat porinya guys. Jadi ada lubang-lubang itu guys, seperti kayak di sini dilihat ada skoria guys ya. Skoria itu kayak batu apung gitu guys, dia banyak pori-porinya, sehingga dia ini, kalau skoria ini lebih ke batu apung yang warnanya gelap. Biasa kalau saya dulu pernah di Krakatau itu dapat kayak skoria yang merah gitu guys, warnanya merah ya. Ini dia untuk yang piroklastik ya guys ya. Oke, lanjut ke ini grand size-nya ya. Ini ada klasifikasi, ada 3 ya guys, ada yang fine grain, medium grain, coarse grain ya. Ini bisa dijelaskan ya nanti ya guys di dalam boring lognya. Fine grain yang
seperti lempung atau seal, medium grade mungkin pasir, nih korsan mungkin yang gravel kayak gitu guys ya. Ini weather state, ya ini apa, kondisi lapuk ya guys ya, bagaimana, dan dibuat di klasifikasi Washington State ini ada grade-nya sampai 6 guys, kira-kira gitu. Untuk relative rock strength, oh dia udah menyampurkan atau ini pasir ya, ini tadi tanah ya guys ya, ini tanah. Oh ini sudah oh ini masih antara tanah dan batu ya, karena residual ini udah tanah nih, dia langsung masukin ke ini grade-nya berapa. Terus ini kalau ini rock, ini udah batu nih guys, ini mau yang UCS-nya berapa gitu ya, apa KSI kalau ini, oh ini masih KSI guys, nanti bisa di apa, dikonversi ke MPa kalau biasa kita gunakan di Indonesia ya guys ya. Ini diskontinuitas untuk batuan juga guys, untuk mengetahui kekar-kekarnya guys ya, berapa spacingnya, terus kondisinya bagaimana. Sini ada RTD juga dihitung di sini. Terus ini datum yang biasa digunakan mungkin di Washington ya guys ya, di di Departemen Washington mana, untuk yang transportasi biasa mungkin datum NAT, kira-kira gitu guys. Untuk ini kita lanjut ya, ini dari geoengineer ya guys ya, ini sudah membuat bagaimana apa, simbol yang digunakan ya guys ya. Ini mungkin ininya banyak perbedaan ya guys ya, antara ini dan ini ya guys ya. Jadi tergantung dari instansi yang berkaitan gitu guys, kira-kira. Untuk ini pakai SPT ya, pakai ini yang UDS-nya, ini piston, mungkin ini yang piston yang pengambilan dengan piston gitu guys, dan di sedot gitu guys. Ini kalau direct push, langsung di push, bulk and grab, yang kondisi tanah yang biasa langsung dimasukin kantong gitu guys. Untuk boring log-nya apa, ininya boring log ini ya kira-kira gitu. Ini field data sama laboratorium data ya guys ya. Ini field datanya, ini laboratorium data. Ini nggak kebanyakan sih kayak gitu guys ya, jadi kebanyakan itu laboratorium data tuh ada data tersendiri lagi, tidak dimasukin ke boring log. Tapi untuk yang standar ini, geoengineer ini dia memasukkan memasukkan data laboratorium tanah. Cukup ini sih, cukup bagus ya. Jadi antara kombinasi antara field data dan laboratorium data. Nah, nanti biasanya sih apa ya? SPT-nya di mana nih ya? SPT-nya sampel, collect, blow. Oh nih, blow ini guys. Sini guys. Blow foot. Ya, di sini harusnya ya. Nggak ini ya. SPT di sini 1 per WOH. WOH. Ya ini sih. Kalau ini simbol, tadi ini simbol SPT-nya nih guys. Kalau ini simbol apa tadi tuh? Ya ini simbol ya, ngambil langsung, ini pengambil langsung. Kalau ini UDS semua nih guys. Oke, kira gitu ya. Oke, lanjut guys. Step berikutnya ini ini dari log boring dari instruktur John Huang PXD dan John Pullen PE 2020. Ini masih baru ya guys ya. Ini mereka kedua instruktur ini guys, dia komplit ya guys antara boring lognya di antara yang tanah dan juga rocknya. Ini sudah ini ya, sudah komplit sih. Coba kita lihat satu-satu ya guys ya. Ini log ball material nih, lihat
Ya, ini cek. Oke, ini drilling tab nih ya. Ini cukup komplit ya. Ini drill bitnya juga disebutkan. Log by siapa, borehole backfill ya. Ini borehole backfill comment kalau ada. Ini pocket penetrometer. Ini plasticity index, ini udah udah masuk ranahnya laboratorium ya. Elevasi. Oke, kira-kira gitu guys. Ya, ini material, ini rock. Nah, ini rock lebih ke apa ya? Lebih ke batuan ya. Sampel batuan. Jadi agak susah juga sih kalau misalnya kalau di lapangan itu guys ada dua jenis litologi kayak tanah dan batu gitu guys. Jadi kita kolomnya bingung kita kan harus namain lagi gitu sih kira-kira yang perlu di state ya dari awal bagaimana penyesuaian di lapangan kira-kira gitu sih guys. Terus ini ada untuk ya eksplorasi pit, biasa dia untuk test pit ya guys ya. Jadi kita bikin kayak box gitu ya, kita gali pit kita yang ukurannya mungkin dimensinya ya setengah meter, dalamnya bisa 1 meter lah kalau memang itu, tergantung dari rencananya kayak gimana. Kalau misalnya karena tutupannya lebih residual soilnya lebih tebal ya mungkin ya fungsi tujuannya dulu mau bagaimana, mau lebih dalam lagi kah, mau ketemu batas lapisannya atau bagaimana ya, itu dari kesepakatan dari ini sih kontrak kerjanya bagaimana ya. Ini untuk material ininya ya, tabelnya ya, konten ada tes, ini pocket ya, ini pocket penetrometer. Oke, ini kalau dari lognya itu bisa sampai 4 meter nih guys template-nya ya. Oke, lanjut kepada ini contohnya yang misalnya kalau langsung di di lapangan ya guys ya, kira-kira ini sih sample code, deskripsi sampler ya. Thin wall, push hydraulic using a certain pressure. Oke. Ya, ini konsolidasi ya, juga berapa singkatan dari guys ya, tes ya, pengujian analisis kira-kira gitu sih, konsolidasi ya, direksir kira-kira gitu guys. Oke, lanjut. Ini sama ya, hampir sama dengan ASTM tadi. Ini udah masuk ke plastisitasnya, sudah masuk ke ranahnya laboratorium. Oke, very soft ya, ini juga laboratorium ya guys ya. Oke ya, ini juga untuk propor. Ini untuk ya yang tadi ya guys ya, kalau misalnya tanah di lokasi pengeboran itu banyak batu, dominasinya batu, pakai yang korlok ini lebih ya guys ya, lebih lebih cocok, dan dia sudah membuat satunya apa aja keterangannya cukup bagus dan teman-teman yang baru berkecimpung di dunia geoteknik juga dapat mengerti lebih cepat gitu guys ya. Oke, kira-kira gitu guys. Lanjut ini tadi ada tambahannya, ini ada A, B, A, C, D, E, F, G, H. Jadi prolognya dia udah membuat beberapa untuk deskripsinya ya gitu guys ya. Jadi di sini tadi kita balik lagi, ini ada metode deskripsinya, ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ini yang perlu ditulis nantinya sesuai dengan kondisi lapangan. Ini ada mechanical break,
Jadi mekanikal, jadi ketika bor yang di bor ada patah yang tidak natural gitu guys, tidak alami, itu teridentifikasi sih guys. Biasanya dia batunya itu tidak ada isinya sih, isinya tidak ada. Jadi lebih cenderung kasar juga sih ya. Ya itu patah kena pengeboran itu sampel. Oke, ini lanjut ke beberapa nah ini dari Coastal Planning of Engineering guys. Saya ambil ya, ini legend untuk deskripsinya. Dia di sini guys, yang kita harus tet di sini adalah ini guys, proportion dari definition dari ini ya guys ya, kandungan dari sampel guys. Jadi kalau misalnya sandy itu kan kepasiran ya, pasiran gitu kan. Itu berapa di Indonesia itu? Kalau di Indonesia itu sedikit, lebih sedikit, itu kurang ini sih, kurang ada ininya ya. Kalau di apa, ada di some, little, dan trace gitu sih. Semakin kecil ya dia namanya trace, dan ini kalau misalnya apa dia namanya little. Oke, kita lanjut guys. Ya, oke guys, kita lanjut. Ya, ini dia untuk legend dari geotechnical datanya ya. Yang hampir sama ya simbol-simbolnya guys ya. Dan yang tadi, oke, mungkin itu aja guys ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini dia contoh dari borlock yang dipakai, apa yang digunakan oleh Coastal Planning of Engineering CPA ini guys. Oke. Ya ini guys, lanjut ini. Oke, ini beberapa data dari ini ya guys ya. Boring designers, ini beberapa. Ya, thickness of wooden. Ya, ini total depth of boringnya guys. Ya hampir-hampir sama sih guys ya. Tapi dia untuk SPT-nya legendnya nggak ada ya guys ya. Deep cover sampel dia lebih ini ya. Nggak ada sih ininya ya, untuk apa SPT, berapa nilai SPT-nya ya. Oke, lanjut, kita lanjut ke ini California Departemen atau Transportasi Caltrans guys. Dia pakai sistem USCS juga guys. Ya ini sudah umum ya guys ya. Jadi menggunakan gravel, pasir, ya ini udah cukup. Ini ada concern ya, ini ada density sama konsistensi ya. Sudah ini sesuai. Oke guys, kalau untuk OSGS guys mengeluarkan ya guys ya beberapa simbol yang sudah detail banget ya guys ya, terkait dengan beberapa litologi yang ada. Kayak udah ini kalau ore-nya ya bentuknya ini. Tapi ini untuk khusus untuk geologi ya mungkin ya guys ya, karena dia udah spesifik banget. Jadi dia sudah kayak seperti Fortero ya, quartzite gitu ya, sudah ini ya, sudah cukup komplit ya untuk geologinya. Namun kan kita sesuai kebutuhan lagi guys, karena ini kan domainnya untuk geoteknik ya guys. Jadi ya, simbol-simbol ini bisa jadi referensi, namun perlu beberapa sedikit ini ya, misalnya kayak gravel ini ya, mungkin gravelnya aja bisa dipakai. Terus ini ada sand mungkin ya, mungkin ambil yang sandstone-nya, kira-kira gitu sih guys. Oke, lanjut.
Lanjut ke ini bowler ya. Ini bowler geoteknika, namun ini deskripsinya oke. Namun di sininya pengujian lapangannya tidak tersampaikan ya di tabel ini guys. Ya, oke lanjut. Oke ini ya ini sudah cukup. Ini ya guys ya. Ini dari Minnesota Departemen Transport Geoteknikal. Ya ini kita lihat banyak simbol yang kode-kode yang ini ya, kode-kode yang cukup membantu ya guys ya. Tricolor Black, BLK gitu. Oke, lanjut. Ini ya, ini Minnesota juga, dia lebih ke ini ya, lebih ke RGD, reformasi member ya, mungkin belum ada saya lihat untuk SPT nya guys ya. Kira gitu sih, belum ada. Ini SPT nya N60 nya ya, berapa ya, berapa persen ya, berapa persen apa persentase persen, maksudnya nggak persentase ya guys ya, kurang tahu saya. Oke kita lanjut. Ini beberapa catatan juga ya. Ini juga sudah oke nih. Udah ada RTD nya ya. Nah ini sini udah boring long sampel semen ya, kayak gitu guys. Ini boring log. Oh ini Soiland nih, perusahaan yang terkenal juga nih guys, salah satu terbaik lah di Indonesia ya guys. Ya ini sudah cukup komprehensif juga ya guys ya, dari data-data yang ditampilkan oleh Borneo. Ini saya dapat di skripsinya UI yang ada di internet sih guys, jadi ya bisa di pelajaran gitu guys ya. Oke lanjut. Ini ya, ini dari ini ya guys ya, dari kalau ini untuk intro power project purpose guys. Jadi ini untuk proyek-proyek LTA gitu guys. Jadi sini juga ditampilkan beberapa yang dibutuhkan ya guys ya, seperti SPT, reso, join, permeability, general description. Ini apa nih? Ini grafik lognya, ini recovery-nya berapa, FPD sama ini core recovery ya. Ini pelapukannya, ini kedalaman. Untuk weathering-nya nih ada ini dimasukkan di sini. Ini total core recovery-nya. Oke, untuk ini legend untuk grafik log-nya ya. Oke, berarti ini pasir, ini highly illuminated rock, iya ya, chalk rock, batu-batu kapur gitu guys ya. Oke, ini dia banyak contoh-contoh yang dari formulanya gitu ya. Ya ini nanti saya akan jelaskan formula itu bagaimana sebaiknya ya guys. Menurut pandangan saya ya ini sudah ada apanya ya, skala barnya sudah oke sih. Jadi udah bagus ya. Maksudnya ini artinya ini satu ini 10 cm, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 gitu guys. Kita tahu sampel misalnya ada, kita bisa bandingkan lah ya guys ya, mana yang ukurannya melebihi 10, berarti RPD-nya bisa dihitung 1 gitu guys. Oke, ini dari beberapa literatur guys. Ini dari David George Price,
engineering geology. Ya, ini beberapa boring log yang diusulkan oleh dari Freitas ini guys. Ya, ini ada data, casingnya berapa, terus di motor, SPT berapa, fracture, description ratanya di level, sama legend. Oke. Ya, kira-kira gitu guys. Lanjut kita ke ini geology for civil engineer. Ini mencoba, ini karena buku lama ya guys ya, mungkin tampilannya masih seperti tulisan tangan ya guys ya, black hole gitu, professional spirit gitu-gitu sih. Ya, ini TCR, liquidity. SPT-nya di mana nih? Nah, SPT-nya. Wah, ini karena nimbok di batu kali ya. Oke, lanjut. Ya, ini saya mau bahas terkait dengan geological rock color chart. Ini biasa digunakan dalam deskripsi ya guys ya, warna-warna ini. Jadi warna ini sangat berkaitan dengan mineral guys. Mineral kalau di geologi itu sangat sangat penting ya. Namun kita bisa korelasikan dengan geoteknik guys ya. Ketika sampel itu warnanya berbeda, mungkin mineralnya pun bisa berbeda gitu. Jadi sangat disarankan jika warna yang ada di waktu kita foto korbuk itu guys sesuai dengan kondisi aslinya gitu guys. Mungkin kalau bisa sih kondisinya sedang tidak panas banget dan tidak hujan gitu guys, tidak mendung gitu guys. Jadi perpaduan warnanya cukup sehingga bagi orang yang deskripsi juga enak gitu. Ini mineralnya apa sih, dan juga korelasi kekuatannya bagaimana, kira-kira gitu guys. Biasa itu banyak di nikel ya mungkin ya, karena kan nikel itu perbedaan lapisan-lapisannya itu sangat ini, dan itu memiliki karakteristik geoteknik yang berbeda juga guys. Mungkin nanti next yang saya akan itu ya saya akan mencoba sharing tipis-tipis terkait geoteknik di laterit di nikel gitu guys ya. Oke, ini dia yang perlu diiniin. Terus lanjut lagi, ini dia guys SDM yang menjadi referensi dari bagaimana mendeskripsikan dari soil ya, dan soil masih soil ya guys ya, belum ada batu. Kemudian nanti saya coba cari lagi guys ya terkait dengan batu. Mungkin ini guys, ini saja yang bisa saya sharing ya guys ya terkait dengan beberapa referensi. Ini merupakan bagian pertama guys dari konten yang berkaitan dengan boring log. Di part keduanya saya akan mencoba memberikan satu sampel sampel dari boring log satu saja, dan juga formbok yang ideal menurut saya gitu guys, yang ideal menurut saya dan cukup komprehensif lah, maksudnya bisa dideskripsi dengan baik gitu. Sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan share, dan jangan lupa guys ini subscribe, itu paling penting guys, dan subscribe itu gratis. Thank you guys.